siswa kelas 11 IPS akan menjelaskan tentang asal-usul dan sejarah Candi Batu. Candi Batu ditemukan oleh pakar arkeologi di tahun 1923. Candi yang juga disebut Candi Liswa ini berlokasi kurang lebih 5 km dari kota Malang, tepatnya di desa Karangbesuki, Kecamatan Dauk, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi Batu diduga diperkirakan dibangun jauh sebelum masa pemerintahan Erlangga, yaitu masa mulainya pembangunan candi-candi lain di Jawa Timur, dan diduga merupakan candi tertua di Jawa Timur. Sebagian ahli purbakala berpendapat bahwa Candi Batu dibangun atas perintah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Dalam prasasti Ninoyo tahun 682 Caka atau 760 Masehi yang ditemukan di desa Mercosari, Malang, dijelaskan Kanjuruhan adalah di daerah Dinoyo. Prasasti Ninoyo sendiri saat ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Tulisan dalam prasasti juga menceritakan tentang masa pemerintahan Raja Dewa Simba dan putranya Sang Liswa, yang merupakan masa keemasan kerajaan Kanjuruhan. Kedua raja tersebut sangat adil dan bijaksana serta dicintai rakyatnya. Konon Sang Liswa yang bergelar Raja Gajayana yang sangat senang melucu, sehingga candi yang dibangun atas perintahnya dinamakan Candi Badut. Walaupun terdapat dugaan semacam itu, belum ditemukan bukti kuat terkait Candi Badut dengan Raja Gajayana. Selain usianya yang diduga jauh lebih tua didasarkan pada keterkaitannya dengan Kerajaan Kanjuruhan, terdapat ciri khas lain yang membedakan Candi Badut dari candi lain di Jawa Timur, yaitu pahat Kalamakara yang menghiasi ambang pintunya. Pada umumnya, relief kepala raksasa yang terdapat di Candi Jawa Timur dibuat lengkap. Selain usianya yang diduga jauh lebih tua didasarkan pada keterkaitannya dengan Kerajaan Kanjuruhan, terdapat ciri khas lainnya yang membedakan Candi Badut dari candi lainnya di Jawa Timur, yaitu pahat Kalamakara yang menghiasi ambang pintunya. Pada umumnya, relief kepala raksasa yang terdapat di candi-candi Jawa Timur dibuat lengkap dengan rahang bawah. Namun Kalamakara yang terdapat di Candi Badut dibuat tanpa rahang bawah. Mirip dengan candi didapati pada candi-candi di Jawa Tengah. Tumbuh Candi Badut yang tumbun juga lebih mirip dengan candi di Jawa Tengah. Candi ini juga memiliki kemiripan dengan Candi Dieng di Jawa Tengah dalam hal bentuk serta reliefnya yang simetris. Candi Badut diyakini sebagai candi Siwa, walaupun sampai saat ini belum ditemukan arca Agastya di dalamnya. Bangunan yang terbentuk dari batu andesit ini berdiri atas batu setinggi sekitar 2 meter. Batu ini sangat sederhana tanpa hiasan. Relief membentuk selasar selembar sekitar 1 meter di sekeliling tubuh candi. Di sisi kanan bagian depan batu terdapat pahatan tulisan Jawa atau Hanacaraka yang tidak jelas waktu perbuatannya. Tangga menuju Salaras di kaki candi terletak di sisi barat dari candi. Pada bagian luar dinding pengapit tangga terdapat ukiran yang sudah tidak utuh lagi, namun masih terlihat adanya pola sulur-sulur yang mengelilingi sosok orang yang sedang meniup seruling. Jalan masuk ke gerah atau ruang dalam tubuh candi dilengkapi dengan bilik penampilan sepanjang sekitar 1,5 meter. Pintu masuk cukup lebar dengan hiasan Kalamakara di atas ambang pintu. Dalam tubuh candi terdapat ruang seluas sekitar 5,3 kali 3,67 meter persegi. Di tengah ruang tersebut terdapat lingga dan yoni yang merupakan lambang kesuburan. Pada dinding di sekeliling ruangan terdapat relung-relung kecil yang tampaknya semula berisi arca. Dinding candi dihiasi dengan relief burung berkepala manusia dan peniup seruling. Di keempat sisi tubuh candi juga terdapat relung-relung berhiaskan bunga dan burung berkepala manusia. Di dinding luar di sisi utara tubuh candi terdapat arca Durga Mahesa Suramardini yang tampak sudah rusak. Di sisi selatan seharusnya terdapat arca Siwa Guru
Wiru, dan di sisi timur seharusnya terdapat arca Ganesha. Keduanya sudah tidak ada lagi di tempatnya. Candi ini pernah dibongkar di tahun 1925 sampai 1926, akan tetapi banyak bagian yang sudah hilang atau belum dapat dikembalikan ke bentuk asalnya. Atap bangunan utama misalnya saat ini sudah tidak ada di tempatnya, hanya pelipit di sepanjang tepi atas dinding yang masih tersisa. Jadi di belakang saya terdapat arca Durga Mahesa Suramardini. Arca ini merupakan salah satu aspek dari istri Dewa Siwa dan Parwati. Durga merupakan aspek ugra marah Purwati yang muncul untuk mengalahkan raksasa Mahesa Sura. Durga digambarkan berdiri di atas Mahesa atau lembu, bertangan 8 buah, tangan kiri di atas memegang kamera, tangan di bawahnya memegang busur, panah, dan gada. Tangan kiri bawah memegang atas rambut raksasa atau asura. Tangan kanan atas membawa tasbih, tengah panah dan cambuk. Tangan kanan paling bawah memegang ekor lembu atau Mahesa. Arca ini juga memakai gelang tangan, talut, dan kelat, bahu, dan subang. Nah, di belakang saya ini ada arca Agastya. Dari penjelasan di sini, arca Agastya itu adalah nama lain dari Dewa Guru, resi murid Siva dari India yang menyebarkan agama Hindu ke selatan termasuk Indonesia. Agastya biasanya digambarkan dalam dua posisi berdiri, dengan dua buah tangan, berwajah tua, berkumis, dan berjenggot panjang, perut gendut, memegang kendi, dan bertasbih. Di sampingnya terdapat tombak atau trisula. Jadi di belakang saya ada arca Makala dan Nandiswara yang merupakan sepasang arca penjaga pintu masuk candi. Nandiswara merupakan salah satu aspek Dewa Siwa berupa nandi yang antromorfik atau berbentuk manusia. Ia digambarkan berdiri dengan siras cakra di belakangnya, bertangan dua, tangan kanan membawa camara, tangan kiri membawa kendi, dan di tangan kanan terdapat trisula. Mahakala merupakan perwujudan Dewa Siva dalam rupa yang menyeramkan, ganas atau urga. Telah digambarkan dalam keadaan telanjang dada dengan menggunakan kalung berkain lipatan besar di bawah pusar, dan tangan kanannya menghanus pedang dan yang kiri mencengkram ganda. Candi ini pada awal penemuannya berada di tanah dan terletak di Candi 5D yang dulu dipenuhi dengan pohon besar dan merupakan area persawahan. Ketika itu, Eume Mauren Breder menemukan legenda bersejarah tersebut. Jika dilihat dari foto serta gambar kala ditemukan pertama kali, kondisi situs ini sangat mengenaskan. Menurut cerita, pada berkas relief peninggalannya sudah dilakukan pemugaran sebelumnya, yaitu di tahun 1925 hingga 1926, dan kemudian dilakukan di tahun 1990 sampai 1991. Melihat dari bentuk bangunan dan fungsinya, terdapat beberapa peninggalan seperti prasasti Arca Durga, Agastya, dan Lingayoni. Hal ini semakin membuktikan bahwa corak Hindu menjadi dasar dari Candi Badu tersebut. Sementara struktur arsitektur dari bangunan ini terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Di bagian depan ada undukan menuju ke arah bilik. Sebelumnya juga ada Selasa Pradaksinapata, yaitu tempat untuk mengelilingi area bangunan dengan jalur ke arah kiri menuju ke kanan. Di bagian tubuh tampak lebih tumbun dengan pintu masuk berhias Kalamakara seni dari Jawa Tengah, sedangkan di dalam bilik sudah ada lingga dan yoni. Pendiri dari bangunan ini bisa dilihat dengan adanya prasasti Dinoyo di 760 Masehi. Prasasti ini sendiri menggunakan batu dengan tulisan huruf Kawi serta bahasa
Yogyakarta. Di sini disebut nama pendiri dan juga profil mengenal peninggalan sejarah tersebut. Ketika itu sang raja yaitu Dewa Sima memiliki putra bernama Liwa. Liwa ini memiliki seorang putri Utejana yang kemudian menikah dengan Jenanea. Liwa ini akhirnya menggantikan sang ayah dan memiliki gelar yaitu Kajayana. Di masa pemerintahannya dibangunlah bangunan bersejarah tersebut pada tanggal 1 Krisnapaksa bulan Margasirsa tahun 682 Saka atau tanggal 28 November 760 Masehi. Di sini terdapat sebuah lingga dengan lambang Prasasti Dinoyo, di mana sudah diamankan atau disimpan di Museum Pusat Jakarta. Proses penemuan pertama oleh Eumaure Brother pada tahun 1923 ini memang hanya terdiri dari batu, runtuhan, dan juga tanah. Area ini dahulu adalah suatu kompleks dengan adanya pagar tembok tinggi dan rata. Lalu ada pula susunan bata-bata rata dan polos, sementara itu bagian depan sudah ada tangga ke arah bilik serta keliling dengan Pradaka Sinapata. Di area dalam sedikit lebih besar dan tinggi terdapat arsitektur khas Jawa Tengah di dalamnya. Sementara di area tangga sebelah stand ini juga terdapat kinara-kinari. Di area ketiga ini sudah ada relung-relung, karena area dalam ini sudah terdapat arca Durga di utara Wuru atau Agastya di bagian selatan, sementara di bagian timur sudah hilang atau hancur. Lalu di area sisi dari pintu masuk ini relung-relung di mana terhadap mahasiswa, dan sudah ada hiasan pola bunga di sekitar relung tersebut. Sayangnya bagian atap dari bangunan ini sudah hancur sehingga tidak terlihat keseluruhannya. Proses rekonstruksi ini dimuat di dalam sebuah rangkuman UV 1929 di mana terdapat gambar bagian atap yang terdiri dari 2 tingkat dengan bentuk kerucut. Daya tarik dari Candi Badut. 1. Arsitektur bangunan. Daya tarik yang pertama dari Candi Badut tentu saja keberadaan bangunan candinya. Arsitektur Candi Badut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala candi, badan candi, dan kaki candi. Di beberapa artikel sebelumnya sama tentang pembahasan candi, penulis pernah menyampaikan bahwa penentuan letak sebuah candi terletak tidak asal-asalan. Bahkan penulis sangat yakin menentukan lokasi sebuah candi mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi. Begitu dengan lokasi Candi Badut. Jika dilihat secara seksama, maka semua isinya dikelilingi oleh gunung yang berbeda-beda, di antaranya 1. Di sebelah timur ada Gunung Semeru, 2. Di sebelah barat ada Gunung Arjuna, 3. Di sebelah utara ada Gunung Tengger, dan 4. Di sebelah selatan ada Gunung Kawi. Penulis sangat yakin tidak ada sebuah proses kebetulan dalam penentuan lokasi sebuah candi. Semuanya diperhitungkan secara matang, termasuk kekuatan bangunan candinya. Faktanya banyak sekali bangunan candi di Indonesia yang masih kokoh berdiri. 2. Kawasan sekitar. Daya tarik rumputan hijau serta pepohonan yang memberikan keteduhan. Di sisi lain ada juga sisa-sisa reruntuhan bebatuan yang sudah disusun dan dirapikan. Tidak jauh dari lokasi Candi Badut, tempatnya di Kelurahan Merjosari, terdapat peninggalan sejarah lainnya yang sangat berkaitan dengan Candi Badut, namanya Prasasti Dinoyo.